Shalom, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Saya yakin dan percaya Bapak Ibu selalu dalam lindungan Tuhan. Pagi ini kita masih mengikuti ibadah online kita. Siapkan pikiran kita, hati kita. Tuhan Yesus memberkati. Yes, puji nama Tuhan pada pagi hari ini. Kita kembali beribadah di hadapan Tuhan. Kita kembali memuji Tuhan. Oleh karena kasih dan setianya Tuhan bagi kita. Kita bersyukur pada pagi hari ini. Kita masih diberi kesempatan. Masih bisa menghirup nafas. Dan Tuhan masih memberi kesehatan bagi tubuh, jiwa, dan roh kita. Oleh sebab itu mari kita bersyukur kepada Tuhan. Karena hidup kita adalah hanya untuk Tuhan. Kami hidup hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami hidup bagi-Mu. Mari sama-sama sembah Dia. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ucapkan syukur di hadapan. Supaya Tuhan melayakkan setiap kita. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Oh Jesus. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Ya kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, urapi setiap kami. Di rumah kami masing-masing. Dimanapun kami berada. Kami serahkan hidup kami di dalam puji-pujian kami. Kami serahkan seluruh segenap hidup kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin kami. Memberikan kekuatan. Memberikan kesehatan bagi kami Tuhan. Firman-Mu yang disampaikan bagi kami pada pagi hari ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Supaya menjadi berkat. Menjadi kekuatan baru bagi kami Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, berkati ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Berikan sorak-sorak bagi Allah kita yang benar. Dan Dia setia bagi setiap kita. Amin. Haleluya. Allah yang setia dan benar. Mari sama-sama tepuk tangan bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan. Inilah pujian kami pada pagi hari ini. Kami mau bersorak di hadapan-Mu Tuhan. Karena Engkau benar dan setia. Haleluya. Katakan sama-sama. Aku kan bersuka karena kasih-Mu. Yes. Menari memuji kebesaran-Mu. Karena Dia, karena Engkau yang terhebat. Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Yes Lord. Tak pernah tinggalkanku. Kau selalu bersamaku. Yesus Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Mari sama-sama lompat dan bernyanyi bagi Tuhan kita. Aku kan bersuka karena kami bersuka karena Engkau Tuhan. Menari memuji kebesaran-Mu. Karena Kau yang terhebat. Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia
dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, selalu bersamaku. Amin. Yesus Tuhan mulia. Hidup kami milik-Mu Tuhan, hidupku milik-Mu. Katakan sama-sama. Allah yang setia dan benar, yes Lord, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Yes, tak pernah menyenangkan. Allah yang setia, Allah yang setia dan benar, Kau pernah tinggalkan kami Tuhan. Tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, menyenangkanku. Mari berikan sorak-sorak bagi Allah kita, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita, karena Dia memelihara hidup kita sampai saat ini. Haleluya. Sorakan haleluya Bapak Ibu Saudara-saudara. Haleluya. Haleluya. Dia kuat dan gagah kita. Amin. Meskipun musuh di depan kita, namun ada Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Apapun rintangan dalam hidup kita, Yesus adalah kuat kita. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadap langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rempah di kiri kami Tuhan, beribu rempah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, tahu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Yesus adalah sumber kemenangan kita. Amin. Haleluya. Meskipun musuh di depan kita, Tuhan yang berperkara. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadap langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rempah di kiriku, beribu rempah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Jangan goyah Bapak Ibu Saudara-saudara. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber. Sekali lagi, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan
keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber, jemaat saja kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat. Tepuk tangan, haleluya. Sama-sama, kaulah Yesus kuat kita, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, Yesus adalah kuat kita, amin. Tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami percaya dan kami yakin bahwa Kau tetap Tuhan bagi hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, apa yang kami alami, apa yang terjadi dalam hidup kami saat ini Tuhan, kami 100% percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang sanggup menolong kami. Kau tetap Tuhan bagi hidup kami, bagi hamba-Mu, bagi jemaat Tuhan, bagi semua kami Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami, urapi kami semua Tuhan. Haleluya. Oh, bila Kau izinkan terjadi sesuatu dalam hidup kami Tuhan, itu adalah perkara yang daripada Tuhan. Puji nama-Mu Tuhan. Bila Kau izinkan terjadi semua yang ku alami, ini doa kami Tuhan. Ku tahu Kau Tuhan bersamaku. Ajar kami Tuhan, ajarku menyadari rancangan hidup ini, walau tak terjadi mujizat di hidup ini, Kau tetap Tuhan, Kau tetap Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama. Kadang ku tak mengerti rancangan-Mu di hidupku, namun hidup terus berjalan. Matahari tetap bersinar. Ku tahu Tuhan tetap ada, Dia selalu besertaku. Bila Kau izinkan terjadi, yes Lord, semua yang ku alami, kuatkan kami Tuhan. Ku tahu Kau Tuhan bersamaku. Ajar kami, ajarku menyadari, yes Lord, rancangan hidup ini, amin. Walau tak terjadi mujizat
mujizat hidup ini. Walau tak terjadi mujizat dalam hidup kami, namun kami tetap menyembah. Kami tetap menyembah-Mu Tuhan, tetap sembah-Mu. Ini pengakuan kami Bapa, muji-Mu, tetap memuji-Mu. Kami tetap melayani-Mu, melayani-Mu, tetap melayani-Mu, tetap melayani-Mu. Oh, apapun yang terjadi, Kau tetap Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kadang ku tak mengerti rancangan-Mu di hidupku, namun hidup terus berjalan. Matahari tetap bersinar. Ku tahu, kami tahu Tuhan tetap ada. Dia selalu besertaku. Bila Kau izinkan, bila Kau izinkan terjadi, Yesus, semua yang ku alami, ku tahu, amin, Kau Tuhan bersamaku. Ajar kami Tuhan menyadari rancangan hidup ini. Walau tak terjadi mujizat di hidup ini, Kau tetap Tuhan. Bila Kau izinkan Tuhan, bila Kau izinkan terjadi, yes Lord, semua yang ku alami, ku tahu Kau Tuhan bersamaku. Oh, menyadari rancangan hidup ini. Walau tak terjadi mujizat di hidup ini, Kau tetap Tuhan. Walau tak terjadi mujizat bagi kami Tuhan, walau tak terjadi mujizat di hidup ini, Kau tetap. Sekali lagi, walau tak terjadi mujizat bagi kami Tuhan, walau tak terjadi mujizat di hidup ini, Kau tetap Tuhan. Kami yakin Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang tetap memelihara hidup kami sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuatkan kami lewat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, sehingga kami boleh menjalani hidup kami, menjalani hari-hari kami di dalam penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan, dan kami mau menerima kebenaran-Mu dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin.
Silakan hambanya menyampaikan firman Tuhan. Shalom jemaat El Roy yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah online pada hari ini. Pada hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul pengharapan, atau dalam bahasa Inggris digunakan kata hope. Sebagai awal dari khotbah saya ingin mengajak Anda untuk melihat sebuah trailer dari sebuah film yang dirilis oleh Hollywood beberapa tahun yang lalu. Film ini diangkat dari sebuah novel laris yang ditulis oleh seorang novelis Kanada yang bernama Yann Martel. Judulnya adalah The Life of Pi. Film ini terbukti menjadi salah satu film yang sangat digemari dan sekaligus mendapatkan 9 nominasi Oscar pada tahun tersebut. Mari kita lihat bersama-sama trailer dari film The Life of Pi. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, film The Life of Pi mengisahkan perjalanan hidup seorang remaja India yang bernama Pi Patel. Pi Patel adalah putra dari seorang yang memiliki kebun binatang di India. Suatu waktu, ayahnya bermaksud membawa seluruh anggota keluarganya bersama-sama dengan binatang peliharaannya pindah dari India ke Kanada. Dalam usaha untuk memindahkan binatang-binatang tersebut, mereka menggunakan jasa sebuah kapal berbendera Jepang. Dan akhirnya mereka melakukan perjalanan melewati Samudra Pasifik. Sayang mereka tidak beruntung. Ada badai besar yang menghantam kapal yang mereka tumpangi. Kapal itu karam. Papa, mama, serta saudara laki-laki dari Pi Patel tewas di dalam tragedi itu. Demikian pula dengan kebanyakan binatang-binatang yang mereka bawa. Semuanya mati, tenggelam di dalam lautan, terkecuali seekor harimau benggala yang bernama Richard Parker, seekor hyena, seekor orang utan, dan seekor zebra. Dan di dalam cerita itu dikatakan hyena tersebut kemudian menyerang dan membunuh zebra serta orang utan. Dan akhirnya hyena tersebut tewas dibunuh oleh Richard Parker, sang harimau benggala.
Jadi yang tersisa hanyalah Pai Patel dan Richard Parker, sang harimau benggala. Dan disinilah cerita itu kemudian menjadi sangat menarik. Karena dua makhluk Tuhan yang seharusnya berhadapan-hadapan sebagai pribadi-pribadi yang saling memusuhi, kini kemudian bisa bekerja sama untuk survive, untuk menjadi penyintas. Singkat cerita, setelah melalui perjalanan yang sangat menegangkan, tantangan demi tantangan di Samudra Pasifik yang ganas, pada akhirnya kedua makhluk Tuhan ini, Pai Patel dan Richard Parker, sang harimau, bisa mendarat dengan selamat di pantai Meksiko. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, ini memang film yang sangat menarik untuk dilihat. Syarat dengan pesan-pesan untuk kehidupan. Dan salah satu pesan penting mengenai kehidupan yang bisa kita tarik dari film The Life of Pi ini adalah pentingnya pengharapan. Salah satu tema besar yang hendak digarisbawahi di dalam film Life of Pi ini adalah di atas itu semua, jangan pernah kehilangan harapan. Pai Patel bisa survive tentu karena pertolongan Tuhan. Namun pada sisi yang lain, dia bisa survive oleh karena dia punya pengharapan yang sangat kuat. Punya pengharapan yang tak terpadamkan bahwa pada akhirnya dia bisa melewati tantangan hidup yang demikian besar ini dan menjadi survivor atau seorang penyintas. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, seorang penulis yang bernama Louis Metz pernah mengatakan, kita semua perlu menjaga agar pengharapan kita terus hidup. Pengharapan bagi jiwa adalah ibarat oksigen bagi paru-paru. Jiwamu mati ketika pengharapanmu mati. Jadi pengharapan itu sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan kita. Di dalam Alkitab pun kita mendapatkan gambaran akan pentingnya pengharapan. Di dalam Ibrani pasal 6 ayat 19, di sana tertulis pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Lihat, penulis surat Ibrani di sini memandang kehidupan Kristen itu ibarat sebuah kapal yang memerlukan hadirnya sebuah jangkar. Tanpa hadirnya sebuah jangkar atau sau, sebuah kapal bisa terseret oleh arus, bisa dihempaskan oleh badai yang kuat. Jangkar atau sau berfungsi menjaga stabilitas dan keamanan dari sebuah kapal. Dan jangkar atau sau dari kehidupan Kristiani adalah pengharapan. Hari ini saya ingin berbicara mengenai 3 aspek dari pengharapan. Mari kita lihat aspek yang pertama dari pengharapan. Pengharapan itu adalah power atau kuasa. Pertanyaannya, kuasa untuk apa? Pertama-tama, pengharapan adalah kuasa untuk bertahan dan melanjutkan kehidupan. Tanpa adanya pengharapan, seseorang tak memiliki lagi power untuk berjuang dalam kehidupan ini. Bahkan boleh dikata, dia tidak bergairah lagi untuk melanjutkan hidup itu sendiri. Dan hal ini bisa kita jumpai di dalam kasus-kasus bunuh diri. Memiliki pikiran bunuh diri umumnya merefleksikan penyempitan kisaran pilihan mengatasi masalah. Pelaku bunuh diri umumnya adalah pribadi-pribadi yang kehilangan harapan dan tidak melihat jalan keluar. Sebuah data yang menarik dari Organisasi Kesehatan Dunia
WHO diperkirakan setiap tahun ada kurang lebih 1 juta orang yang mati bunuh diri. Itu berarti sekitar 40 menit sekali atau tiap 40 menit ada 1 kasus bunuh diri di dunia ini. Kenapa mereka bunuh diri? Sekali lagi, karena mereka kehilangan harapan. Jadi jangan heran ada seseorang yang menulis kata-kata mutiara semacam ini. Man can live about 40 days without food. Manusia dapat hidup 40 hari tanpa makanan. About 3 days without water. Kurang lebih 3 hari tanpa air. About 8 minutes without air. Kurang lebih 8 menit tanpa adanya udara. But only for 1 second without hope. Tapi hanya kurang lebih 1 detik saja manusia bisa bertahan kalau mereka tidak punya harapan. Jadi sekali lagi saudara-saudara sekalian, harapan adalah kuasa untuk melanjutkan hidup dan untuk bertahan di dalam kehidupan ini. Mereka yang punya pengharapan adalah mereka yang mampu untuk melihat cahaya yang bersinar dalam kegelapan. Pengharapan adalah tanda yang berkata bahwa sesuatu yang baik akan datang. Pengharapan adalah tongkat ajaib yang mampu mengubah hari-hari kelam menjadi hari-hari gemilang. Itu hal yang pertama yang ingin saya sampaikan ketika saya berbicara pengharapan sebagai power, kuasa untuk bertahan dan melanjutkan kehidupan. Namun bukan itu saja. Pengharapan juga power, kuasa untuk menggapai sebuah impian. Pengharapan bukan saja mampu memberikan kuasa, daya kepada manusia untuk bertahan di dalam kesulitan, penderitaan, tantangan hidup. Pengharapan juga memberikan kuasa kepada manusia untuk menggapai apa yang menjadi impian-impian mereka. Pengharapan untuk bisa terbang seperti burung yang mendorong raib bersaudara untuk berpikir keras dan berakhirnya mereka dapat menciptakan apa yang menjadi cikal bakal dari pesawat-pesawat terbang modern pada hari ini. Dan inilah aspek yang pertama dari pengharapan. Pengharapan adalah power, kuasa. Kuasa untuk bertahan dan melanjutkan hidup. Dan kuasa untuk menggapai impian-impian di dalam hidup ini. Mari kita lihat aspek yang kedua dari pengharapan. Pengharapan yang gagal itu bisa melahirkan pain. Atau kalau saya terjemahkan di dalam bahasa Indonesia, pengharapan yang gagal itu bisa melahirkan derita, bisa menghadirkan luka yang dalam. Pengharapan ternyata bukan saja sanggup melahirkan hal-hal yang positif. Pengharapan juga bisa melahirkan hal-hal yang negatif. Ketika pengharapan tidak terwujud, hal yang paling wajar yang terjadi di dalam diri seseorang yang berharap adalah bahwa dia mengalami kekecewaan atau penderitaan. Dan ada satu hukum umum yang berlaku di sini. Semakin tinggi pengharapan kita, semakin luka yang kita derita. Tatkala hal itu gagal terrealisasi. Pengharapan itu seperti seseorang yang sedang mendaki
sebuah ketinggian. Semakin tinggi dia mendaki, semakin sakit kalau dia terjatuh. Semakin tinggi harapan yang dimiliki oleh seseorang. Dan ketika pengharapan tersebut gagal, semakin dalamlah luka dan penderitaan yang harus dia tanggung. Sebuah contoh sederhana. Kalau seseorang yang biasa ngemplang, yang biasa tidak jujur, tidak punya komitmen yang tinggi terhadap apa yang dikatakan, datang kepada Anda dan kemudian meminjam uang dari Anda, tentu pengharapan Anda bahwa orang tersebut akan mengembalikan uang Anda rendah. Karena Anda tahu orang ini biasanya orang yang tidak terlalu memegang komitmen yang disampaikannya atau yang dijanjikannya. Jadi ketika orang tersebut terbukti tidak mengembalikan uang yang dipinjamnya, kalaupun Anda kecewa, kecewa Anda tidak terlalu dalam. Luka batin Anda tidak terlalu dalam. Lain halnya kalau saya sebagai seorang hamba Tuhan yang Anda tahu biasanya punya komitmen tinggi terhadap apa yang saya katakan, terhadap apa yang saya janjikan. Saya meminjam uang dari Anda, dan kemudian Anda meminjami uang, dan tentu dengan pengharapan bahwa saya sebagai hamba Tuhan akan menepati janji saya, akan memegang komitmen saya, akan membayar uang tersebut tepat pada waktunya. Tetapi apa yang terjadi ketika saya tidak menepati komitmen saya? Ketika saya tidak memenuhi janji-janji saya? Tentu Anda kecewa, dan kekecewaan Anda tentu jauh lebih dalam ketimbang kekecewaan yang Anda hadapi ketika Anda berhadapan dengan orang yang tadi, orang yang biasanya tidak kuat di dalam memegang komitmennya. Semakin tinggi pengharapan kita, semakin dalam luka yang kita derita tatkala hal itu gagal terrealisasi. Seorang filsuf Prancis yang bernama Albert Camus pernah mengatakan seperti ini: berhentilah berharap, berpikirlah jernih. Kalau kamu tidak mau kecewa, apakah kita harus mengikuti apa yang menjadi saran kamu? Tentu saja tidak. Walaupun ada potensi untuk kecewa, Alkitab mengajarkan agar kita terus berharap, bukan menihilkan pengharapan. Kita bisa melihat beberapa ayat Alkitab dalam Mazmur 42 ayat 6, Mazmur 42 ayat 12, Mazmur 43 ayat 5. Di sana dikatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jadi kalimat ini ditulis sampai 3 kali di dalam 2 pasal yang berturutan. Walaupun ada potensi untuk kecewa, Alkitab tidak mengajarkan kita untuk menihilkan, menghapuskan pengharapan sama sekali. No. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Berharaplah. Berharaplah. Paulus di dalam Roma pasal 12 ayat 12 juga menulis kata-kata yang serupa. Di sana dia menulis, bersukacitalah di dalam pengharapan. Jadi pesannya jelas. Walaupun ada potensi untuk mendatangkan kekecewaan, jangan pernah berhenti berharap. Mari kita lihat aspek yang ketiga. Pengharapan yang lebih tinggi. Pengharapan yang lebih tinggi itu apa?
Pengharapan bukan pada apa yang mungkin dan bisa terjadi, tetapi pada integritas person atau pribadi dari Allah itu sendiri. Nah, saudara-saudara sekalian, dalam bahasa Inggris ada dua bentuk pengharapan yang diungkapkan dalam kalimat hope for something and hope in someone. Hope for something itu artinya berharap akan sesuatu, something, sesuatu. Sesuatu itu bisa saja keberuntungan, bisa saja keberhasilan, bisa saja kesembuhan, bisa saja kekayaan, dan lain-lain. Di dalam Alkitab, pengharapan semacam ini jelas ada. Namun Alkitab juga cukup realistis. Maksudnya, tentu tidak semua harapan akan sesuatu, something, ini akan terwujud di dalam kehidupanmu, di dalam kehidupanku. Oleh karena itu, Alkitab juga mendorong orang-orang beriman untuk memiliki pengharapan yang lebih tinggi. Pengharapan yang lebih tinggi itu adalah pengharapan pada someone, pada pribadi. Dalam hal ini adalah pribadi Allah sendiri. Dan disinilah kita perlu untuk beranjak dari hope for something, berharap akan sesuatu, ke hope in someone, berharap pada seorang pribadi. Dalam hal ini adalah pribadi Allah sendiri. Dan kalau kita lihat di dalam Alkitab, kita membaca berulang-ulang kali penekanan terhadap hope in someone. Berharap pada pribadi Allah itu sendiri. Kita melihat beberapa contoh. Di dalam 1 Tesalonika 1 ayat 3, di sana dikatakan, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Perhatikan kata yang dicetak miring, di garis bawah dengan warna kuning, pengharapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini penekanannya pada hope in someone, bukan hope for something. Ayat yang lain, 1 Timotius 4 ayat 10 mengatakan, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Perhatikan kata-kata yang dicetak miring, garis bawah, dengan warna kuning. Kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Someone, bukan something. Jadi intinya adalah boleh-boleh saja Anda berharap akan sesuatu. There's nothing wrong with that. Tetapi kalau hanya berhenti di titik itu, hope for something, dan tidak naik lebih tinggi lagi, saya percaya suatu saat Anda akan kecewa. Ketika Anda berharap kesembuhan, kesembuhan tidak terjadi. Ketika Anda berharap usaha Anda berhasil, namun itu tidak terjadi. Ketika Anda berharap rumah tangga Anda akan harmonis, dan itu tidak terjadi. Tentu Anda akan kecewa jikalau pengharapanmu hanya sampai di hope for something. Bisa saja engkau akan kehilangan iman. Seperti yang saya ceritakan di dalam khotbah saya minggu lalu.
tentang seorang mahasiswa Wheaton College yang bernama Richard, yang berharap agar hubungan cinta dengan tunangannya dipulihkan, tetapi itu tidak terjadi. Yang berharap agar masalah keuangannya terselesaikan, dan itu tidak terjadi. Dan akhirnya dia kehilangan iman. Kenapa bisa seperti ini? Ya karena pengharapannya hanya berhenti pada titik hope for something. Seharusnya dia memiliki pengharapan yang lebih tinggi. Hope in someone. Berharap kepada Tuhan. Sama seperti Abraham. Dia berharap for something. Dia berharap mendapatkan sebuah kota. Tetapi kota itu tidak pernah dia terima sampai pada akhir hidupnya di dunia ini. Tetapi dia tidak kehilangan harapan, karena harapannya dia tujukan kepada dia, someone, pribadi, Allah yang telah memanggilnya, pribadi Allah yang bisa dipercaya, pribadi Allah yang hikmat-hikmatnya tak terselami. Namun yang pasti hikmatnya akan membawa kebaikan dan damai sejahtera bagi mereka yang mempercayainya. Milikilah pengharapan yang lebih tinggi. Sebagai penutup, sebuah kisah dari kehidupan seseorang yang mungkin sudah Anda kenal. Namanya Nick Vujicic. Dia dilahirkan tidak seperti kebanyakan dari antara kita. Dia tidak memiliki kaki dan tangan yang normal. Kaki dan tangannya begitu pendek. Tentu ada waktu-waktu di mana dia berharap agar Tuhan bisa memulihkan tangan dan kakinya sehingga dia bisa hidup seperti manusia normal. Harapan akan sesuatu. Hope for something. Tetapi hope for something ini tidak terjadi di dalam diri Nick. Nick tetap seperti itu. Tangan dan kakinya tidak tumbuh lebih panjang. Dia tetap cacat. Namun Nick percaya pada pengharapan yang lebih tinggi. Pengharapan pada pribadi Allah sendiri. Dan inilah yang memampukan dia mengatasi semua tantangan-tantangan hidup yang harus dia hadapi. Dan terbukti dia bisa sanggup melewati tantangan-tantangan itu. Dia bisa menjadi seorang yang sukses, lulus dari universitas dengan double degree, sanggup melakukan banyak hal yang bisa dilakukan oleh orang-orang normal, seperti main golf, mengendarai mobil sendiri, bahkan surfing, bermain dengan papan selancar di tengah gelombang yang besar. Nah, saudara-saudara sekalian, Nick bisa melewati semua ini dengan baik. Hidupnya menjadi inspirasi, hidupnya menjadi berkat yang luar biasa karena dia memiliki pengharapan yang lebih tinggi. Nick menulis kata-kata seperti ini. Hope is being able to see that there is a light despite all of the darkness. Pengharapan itu adalah mampu untuk melihat bahwa ada terang meskipun semuanya sedang gelap. Kata-katanya yang lain lagi yang sangat inspiratif seperti ini. I was never crippled until I lose hope. Saya tidak pernah benar-benar lumpuh hingga saya kehilangan harapan. Hari ini di tengah-tengah suasana pandemi yang bisa melumpuhkan pengharapan dari beberapa orang, saya berdoa agar firman Tuhan pada
hari ini boleh membangkitkan kembali harapanmu yang mungkin sudah mulai lemah. Dan saya berdoa pengharapanmu akan diarahkan kepada pengharapan yang benar. Bukan saja berharap akan sesuatu, hope for something, tapi juga memiliki pengharapan yang lebih tinggi. Pengharapan pada pribadi Allah sendiri yang akan membawa kebaikan kepada kita semua. Sebelum saya akhiri khotbah saya ingin kita semua mendengar sebuah lagu yang berjudul Bukan Dengan Kekuatanku Ku Dapati Jalan di Hidupku. Mari kita dengarkan lagu itu. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, di akhir dari pemberitaan firman Tuhan ini, saya ingin menantang beberapa orang dari antara Anda yang mungkin saat ini sedang berada dalam situasi menuju ke titik kehilangan harapan. Dan Anda rindu supaya harapanmu yang kini mengecil boleh berkobar kembali. Kalau Anda memerlukan pertolongan Tuhan secara khusus di dalam hidupmu, taruh tangan kananmu di dadamu. Mungkin ada jemaat Tuhan yang pada hari ini ketika menyaksikan atau terlibat di dalam ibadah online ini sedang berhadapan dengan kebutuhan-kebutuhan khusus, sedang menghadapi masalah-masalah yang serius, memerlukan pertolongan Tuhan secara khusus di dalam hidupmu. Taruh tangan kananmu di dadamu. Engkau yang sakit, engkau yang membutuhkan pertolongan di dalam ekonomi keluargamu, di dalam hubungan-hubunganmu, taruh tangan kananmu di dadamu. Izinkan saya berdoa untukmu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman Tuhan yang menguatkan kami, firman Tuhan yang meneguhkan kami, firman Tuhan yang mengarahkan kami dan menjadi pedoman bagi hidup kami. Dan kini hamba-Mu berdoa buat jemaat-Mu yang hari ini menaruh tangan kanannya di dadanya. Mereka yang mulai kehilangan harapan, Tuhan, biarlah mereka boleh mendapatkan harapan itu berkobar-kobar kembali. Sehingga mereka boleh melihat adanya titik terang di tengah-tengah kegelapan yang akan menuntun mereka keluar dari kemelut kehidupan. Hari ini hamba-Mu juga berdoa buat jemaat-Mu yang datang dengan kebutuhan-kebutuhan khusus, kebutuhan di dalam kesehatan mereka. Jika ada di antara mereka sakit atau famili mereka sakit, hamba-Mu berdoa agar kuasa dari tangan Yesus yang penuh kuasa, yang ajaib dan heran itu akan memulihkan pribadi-pribadi yang sakit. Jikalau ada dari jemaat-Mu yang hari ini menaruh tangannya di dadanya, memerlukan pertolongan di dalam ekonomi keluarga mereka, ekonomi mereka, pekerjaan mereka, hamba-Mu berdoa agar
Mereka semua boleh mengalami Allah sebagai Allah yang menyediakan, Yehova Jireh. Anak-anakmu yang datang dengan pengalaman dengan masalah-masalah di dalam keluarga mereka, masalah-masalah relasi, Tuhan pulihkan relasi itu pada hari ini. Tuhan, relasi-relasi yang tidak baik, relasi-relasi yang retak, biarlah Tuhan pulihkan pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi ini sangat luar biasa. Bapak Ibu diberkati? Amin. Tiba saatnya kita mengambil bagian yang terbaik, yaitu berinvestasi bagi kerajaan Allah melalui persembahan yang kita dapat kita berikan melalui OVO, GoPay, atau transfer ke rekening BCA Gereja Sidang Jemaat Allah dengan nomor 2683028517. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya mengingatkan, like dan subscribe channel YouTube GSJA Elroy Grogol untuk mendapatkan informasi terkini. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat dari hambanya. Ibu serta saudara-saudara sekalian, sebelum kita menutup ibadah online, saya menghimbau Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian untuk terus berdoa agar pandemi COVID-19 ini boleh segera berakhir di dunia ini dan secara khusus di negara kita. Dan saya juga mendorong Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian untuk terlibat di dalam program-program online yang diadakan oleh GSJA Elroy. Ada program Kiwi Jawab di mana Anda bisa bertanya apa saja, dan nanti saya setiap Rabu malam jam 8 akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu bisa disampaikan melalui hotline. Jadi setelah saya menyampaikan materi pada hari Rabu malam, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Juga ada doa, kita punya doa pada hari Selasa malam dan Sabtu pagi. Kita juga punya ibadah pada komisi kaum wanita, kaum pria, gym, semuanya punya ibadah online. Jadwal bisa dilihat di pengumuman. Situasi boleh memburuk, tapi jangan biarkan situasi rohani kita juga akan memburuk. Mari kita tingkatkan kerohanian kita di masa-masa pandemi ini.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk ibadah online yang telah berlangsung dengan baik. Kami percaya ketika kami mengikuti dengan sungguh-sungguh, Engkau akan memberkati kami. Ini jemaat-Mu akan melakukan aktivitas mereka masing-masing. Kami berdoa perlindungan-Mu bersama-sama dengan mereka. Perlindungan-Mu akan menyelimuti mereka, sehingga tidak ada satupun dari antara mereka yang terpapar oleh COVID-19. Hamba-Mu juga berdoa agar berkat-Mu dicurahkan kepada seluruh jemaat-Mu, sehingga di masa-masa pandemi ini jemaat-Mu tidak akan kekurangan. Terima kasih Tuhan. Jemaat El Roi, kini angkatlah kedua belah tangan-Mu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Demi nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata, amin.